Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan berkabar baik. Amin. Nah, baik teman-teman, kita kembali lagi untuk belajar sejarah bersama-sama. Materi atau tema yang akan kita pelajari pada video kali ini, saya mengangkat tema tentang belajar sejarah dan kegunaannya. Ya, sejarah sebagai sebuah ilmu nggak mungkin dong banyak dipelajari orang kalau dia nggak ada manfaat atau fungsinya. Nah, di sini teman-teman sering dengar nggak sih belajar sejarah itu hanya untuk orang-orang yang susah move on karena yang dipelajari tentang masa lalu terus. Ada juga yang kadang saya dengar malas belajar sejarah, isinya cuma hafalan aja, isinya cuma hafalan tahun, hafalan tanggal, sama hafalan nama-nama tokoh. Ya itu memang sudah sering kita dengar ya teman-teman, gak hanya di sekolah SMP atau SMA, bahkan orang-orang jurusan apa, sejarah, mau jadi apa, kadang kayak gitu. Tapi ya udah nggak apa, karena mungkin orang itu belum mengetahui fungsi dan kegunaan sejarah itu sendiri. Makanya kadang-kadang ada sedikit underestimate terhadap ilmu sejarah. Tapi ya teman-teman, ngapain sih sampai ada profesor, ada dokter yang mereka sekolah ke luar negeri, mereka nyusun disertasi bertahun-tahun hanya untuk mempelajari ilmu sejarah mungkin ya. Kalau ilmu sejarah itu nggak memiliki kegunaan untuk kemaslahatan hidup manusia gitu. Coba ya nanti kita pelajari fungsi atau kegunaan dari ilmu sejarah itu sendiri. Nah, untuk sekarang saya akan membahas dulu tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah itu sudah disampaikan oleh beberapa tokoh dan ahli. Namun sebelum kita masuk pengertian sejarah yang disampaikan oleh tokoh dan ahli, saya akan menjelaskan sedikit tentang arti kata sejarah itu sendiri. Oke teman-teman, pertama mengenai asal-usul kata sejarah. Pertama itu dari bahasa Arab, dikenal dengan sajarotun. Sajarotun itu artinya pohon. Nah terus kenapa kok sejarah itu disamakan dengan pohon? Gini, sejarah disamakan dengan pohon dilihat dari perkembangan pohon yang terus-menerus berkembang mulai dari akar, terus dahan, ranting, sampai ke cabang. Nah, proses perkembangan pohon dari akar sampai ke tahap yang lebih kompleks, yaitu mereka memiliki ranting, memiliki cabang, itu disamakan dengan proses perkembangan manusia. Manusia berkembang mulai dari tahap sederhana, yaitu dari sepasang laki-laki dan perempuan. Nanti akan berkembang menjadi anak cucu, sampai nanti bisa membentuk sebuah komunitas, sebuah desa, sebuah suku, bahkan sekarang menjadi sebuah negara yang diisi oleh manusia. Asalnya dari mana? Dari sepasang itu tadi, sepasang manusia. Yang kedua itu adalah history. History berasal dari bahasa Inggris yang artinya masa lalu. Nah, kenapa sejarah diartikan sebagai masa lampau? Ya, karena sejarah merupakan peristiwa yang telah terjadi. Di sini dikatakan bahwa setiap orang itu, semua orang itu memiliki masa lampau, baik masa lampau yang menyenangkan maupun masa lampau yang menyedihkan. Dan ada pula masa lampau yang dilalui oleh setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada juga masa lalu itu yang memiliki impact atau pengaruh terhadap manusia yang lain. Yang ketiga itu historia, diambil dari bahasa Yunani yang artinya apa yang diketahui, sehingga sejarah diartikan sebagai sebuah pengetahuan. Nah, selanjutnya tadi ada 3 ya teman-teman. Dari asal-usul katanya ada sajarotun dari bahasa Arab, ada history dari bahasa Inggris, dan ada historia dari bahasa Yunani. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sejarah menurut para ahli. Tokoh yang pertama bernama J.V. Brake. Beliau mengatakan bahwa sejarah itu adalah sebuah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Tokoh yang kedua, saya mengambil atau mengutip pengertian sejarah menurut Muhammad Yamin. Beliau mengatakan bahwa sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Nah, teman-teman, dari 2 pengertian tadi terkait pengertian sejarah, saya coba menarik kesimpulan apa sih pengertian sejarah itu, apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membuat pengertian tentang sejarah. Menurut saya, hal yang pertama perlu diperhatikan itu adanya peristiwa. Dimana ketika terjadi peristiwa atau kejadian itu mesti ada tanggal, ada waktunya, dan ada
tempatnya. Nah, tempat waktu terjadinya peristiwa ini belum cukup, harus ada didukung oleh pelaku. Siapa pelaku sejarah? Yaitu manusia. Nah, akhirnya dari peristiwa yang telah terjadi dan di situ ada manusia sebagai pelakunya, hal ini nantinya akan menjadi sebuah peristiwa sejarah yang selanjutnya bisa digunakan sebagai sumber sejarah berupa fakta. Kenapa saya mengatakan sumber sejarah harus berupa fakta? Ya, karena penelitian sejarah itu penelitian ilmiah. Hasilnya didapat dari fakta, dari kejadian yang telah lampau, dari peristiwa-peristiwa yang telah lampau, ada pelakunya, ada bukti sejarahnya, ada tempatnya, ada waktu terjadinya peristiwa. Itu yang akan menjadi fakta sejarah. Nah, fakta sejarah ini nanti yang bisa digunakan sebagai sumber penelitian sejarah. Begitu ya teman-teman, bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut. Kita bahas fungsi sejarah. Jadi, apa sih fungsinya belajar sejarah itu? Tadi di awal saya sampaikan ya, kalau kita sering dengar sejarah isinya cuma hafalan, sejarah itu dipelajari oleh orang-orang yang susah move on, dan beberapa kata yang underestimate buat orang-orang yang suka dengan sejarah seperti saya. Ya teman-teman, sebentar. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya orang-orang mau beranggapan seperti itu tentang ilmu sejarah, tapi coba dulu kita lihat ke dalam fungsi sejarah itu sendiri seperti apa. Jadi sebenarnya atau seharusnya orang belajar sejarah itu menjadi orang yang lebih bijaksana, bukan malah dikatakan sebagai orang yang susah move on. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena belajar sejarah itu adalah belajar dari kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Otomatis kita akan mendapatkan makna dari peristiwa yang telah terjadi tadi. Baik itu makna yang kita peroleh makna baik maupun makna buruk. Dari makna baik kita bisa mempelajarinya untuk kehidupan kita supaya menjadi kehidupan yang lebih baik. Sedangkan untuk makna buruk, bisa kita jadikan pembelajaran hari ini supaya di hari esok kita tidak mengulangi atau melakukan kesalahan seperti yang telah terjadi kemarin. Begitu ya teman-teman. Terus tadi yang kedua, saya mendengar kalau males belajar sejarah cuman hafalan tahun, hafalan nama-nama tokoh, hafalan tanggal. Nggak ada masalah ketika kita menghafal itu semua sih sebenarnya, karena itu untuk mengingat momen-momen penting yang pernah terjadi dalam kehidupan kita maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di kurikulum sekarang, di kurikulum pembelajaran, seharusnya pembelajaran sejarah tidak lagi terfokus pada hafalan tahun, hafalan nama tokoh, hafalan tanggal. Tetapi pembelajaran sejarah itu difokuskan kepada analisis, melihat keterkaitan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain, melihat sebab akibat terjadinya peristiwa, dan melihat bagaimana jika suatu peristiwa itu terjadi dan dampaknya. Nah, sehingga pembelajaran yang diperoleh dalam kelas maupun di luar kelas itu menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna, bukan terfokus lagi pada pembelajaran yang berupa hafalan. Begitu. Ya teman-teman, kita di sini masih membahas tentang guna sejarah. Saya akan menyampaikan guna sejarah menurut ahli atau menurut tokoh yang bernama Nugroho Noto Susanto. Beliau memiliki 4 penjabaran terkait guna sejarah. Yang pertama, guna sejarah sebagai guna edukatif. Guna edukatif maksudnya sejarah dapat digunakan sebagai sebuah panduan untuk menghadapi masa depan supaya masa depan jauh lebih baik daripada masa sekarang atau masa kemarin. Karena manusia belajar sejarah itu manusia belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di masa lampau supaya menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi di masa kini dan menjadikan masa depan itu lebih baik. Atau ada sebuah perkataan seperti ini, history make man wise. Jadi mempelajari sejarah itu bisa dikatakan mempelajari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga orang yang mempelajari sejarah itu akan menjadi manusia yang lebih bijaksana. Selanjutnya itu ada guna instruktif. Guna instruktif maksudnya adalah sejarah itu dapat digunakan untuk menunjang bidang-bidang keterampilan dan kejuruan seperti teknologi. Nah, utamanya itu untuk menyusun suatu strategi atau memperbaiki strategi. Jika strategi kemarin itu buruk, itu diperbaiki. Jika strategi kemarin baik, itu ditambah lagi supaya lebih baik untuk strategi hari ini dan hari esok. Gitu.
Yang ketiga itu ada guna inspiratif. Guna inspiratif itu sejarah berarti memberikan sebuah inspirasi atau ilham, di mana dari peristiwa-peristiwa kepahlawanan, dari kemegahan kejayaan masa lampau bangsa Indonesia dulu, pada zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya itu kan sangat gemilang ya wilayah Nusantara. Itu bisa menjadi semangat juang utamanya untuk kehidupan militer, untuk bidang militer, karena semangat juang itu bisa menumbuhkan semangat kaum militer untuk berjuang lebih lagi dalam mempertahankan nusa dan bangsa. Sebenarnya ilham ini tidak hanya untuk kaum militer, tapi untuk semua masyarakat di Indonesia khususnya, supaya kita itu ingat perjuangan tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang merdeka, sehingga kita ketika mengisi kemerdekaan harus dengan sungguh-sungguh. Mereka para pahlawan tumpah darah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lah kok kita enak-enak aja sekarang nggak mau berjuang untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Coba baca lagi tentang kepahlawanan, tentang perjuangan, sehingga kita bisa terilhami untuk berjuang di masa sekarang. Yang keempat itu ada guna rekreatif. Guna rekreatif di sini sama dengan sejarah sebagai sebuah hiburan. Nah, dari mana sejarah bisa menghibur? Dari peninggalan-peninggalan sejarah. Bisa dari candi, bisa dari museum, atau bisa juga dari film dokumenter, bisa juga dari peninggalan buku, atau peninggalan dari novel-novel yang telah dibuat oleh tulisan sejarah. Nah, dari situ seseorang bisa menyelami kejadian masa lampau atau merasakan jiwa zamannya, sehingga manusia atau orang yang belajar sejarah itu bisa merasakan guna rekreatif tadi. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Dan apabila nanti teman-teman ingin menyanggah, menambahkan, atau mengkritik dan memberi saran, bisa ditinggalkan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di situ ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.